Mengapa Bunda Maria disebut sebagai tabut perjanjian baru? Gereja Katolik, berdasarkan prinsip ajaran Kristus, para rasul, dan para bapa gereja, mengajarkan agar dalam membaca kitab suci, kita membaca kitab perjanjian lama dengan terang perjanjian baru dan sebaliknya. Lihat Katekismus Gereja Katolik, KGK nomor 129. Kristus mengajarkan demikian saat penampakannya di jalan ke Emmaus. Lihat Lukas 24 ayat 13-35, juga Rasul Paulus ketika membandingkan Adam dengan Yesus. Lihat Roma 5 ayat 12-21, demikian pula Rasul Petrus, ketika membandingkan baptisan dengan air bah Nabi Nuh. Lihat 1 Petrus 3 ayat 20-21. Dengan prinsip yang sama, para bapa gereja mengajarkan, bahwa Bunda Maria adalah sang tabut perjanjian baru yang dikuduskan oleh Allah. Di dalam kitab perjanjian lama, yaitu di kitab Keluaran bab 25 sampai dengan 31, kita melihat bagaimana spesifiknya Allah saat Ia memerintahkan Nabi Musa untuk membangun kemah suci dan tabut perjanjian. Ukurannya, bentuknya, bahannya, warnanya, pakaian imamnya, sampai seniman yang membuatnya, lihat Keluaran 31 ayat 1 sampai 6, semua ditunjuk oleh Tuhan. Hanya imam, yaitu Harun dan keturunannya, yang boleh memasuki tempat maha kudus itu dan ia pun harus disucikan sebelum mempersembahkan korban di kemah suci. Keluaran 40 ayat 12-15. Jika ia berdosa, maka ia akan meninggal seketika pada saat ia menjalankan tugasnya di kemah itu. Imamat 22 ayat 9. Hal ini menunjukkan bagaimana Allah sangat mementingkan kekudusan tabut suci itu, yang di dalamnya diletakkan roti mana. Keluaran 25 ayat 30 dan 2 loh batu ke-10 sabda perintah Allah. Keluaran 25 ayat 16 dan tongkat Imam Harun. Bilangan 17 ayat 10. Ibrani 9 ayat 4. Betapa lebih istimewanya perhatian Allah pada kekudusan Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, karena di dalamnya terkandung puteranya sendiri, sang roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Sang sabda yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Sang imam besar yang tertinggi, Ibrani 8 ayat 1. Selanjutnya tipologi Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru, terlihat melalui perbandingan kisah antara saat Raja Daud menjemput tabut perjanjian lama, 2 Samuel 6 ayat 6-7, 9, 11, 1 Tawari 13 ayat 9-10, dan kisah Bunda Maria yang sedang mengandung Kristus mengunjungi Elisabet saudaranya, Lukas 1 ayat 43, 56. Dan Bunda Maria, sebagai tabut perjanjian baru, dinyatakan dalam kunjungannya kepada Elisabet. Sumber, Steve Ray, Mary, The Ark of the Covenant. Kotak emas adalah tabut perjanjian lama. Maria adalah tabut perjanjian baru. Demikian penjelasannya. Tabut perjanjian menempuh perjalanan ke rumah Obed-Edom di pegunungan Yudea. 2 Samuel 6 ayat 1-11. Maria menempuh perjalanan ke rumah Elisabet dan Zakaria di pegunungan Yudea. Lukas 1 ayat 39. Berpakaian sebagai imam, Raja Daud menari dan melonjak di depan tabut perjanjian. 2 Samuel 6 ayat 14. Yohanes Pembaptis, yang berada dalam garis turunan imam, melonjak di dalam rahim ibunya saat Maria datang. Lukas 1 ayat 41. Daud bertanya, bagaimana tabut Tuhan dapat sampai kepadaku? 2 Samuel 6 ayat 9. Elisabet bertanya, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lukas 1 ayat 43. Daud bersorak di hadapan tabut perjanjian. 2 Samuel 6 ayat 15. Elisabet pun berseru dengan suara nyaring di hadapan Maria. Lukas 1 ayat 42. Tabut perjanjian tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. 2 Samuel 6 ayat 11. Maria tinggal di rumah Elisabet saudaranya selama 3 bulan. Lukas 1 ayat 56. Tabut perjanjian kembali ke rumahnya dan akhirnya menetap di Yerusalem, di mana hadirat Tuhan dan kemuliaannya dinyatakan di Bait Allah. 2 Samuel 6 ayat 12, 1 Raja-Raja 8 ayat 9. 11 Maria kembali ke rumahnya dan akhirnya ke Yerusalem, ketika ia mempersembahkan Yesus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, di Bait Allah. Lukas 1 ayat 56, Lukas 2 ayat 21-22. Maka, persyaratan kekudusan Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, pastilah jauh lebih tinggi daripada kekudusan tabut perjanjian lama yang tercatat dalam kitab Keluaran, Samuel, dan Tawarikh tersebut. Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, harus kudus, dan tidak mungkin berdosa, karena Allah sendiri masuk dan tinggal di dalam rahimnya. Sang tabut inilah yang kemudian nampak dalam kemuliaan surga,
seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu, lihat Wahyu 11 ayat 19 Wahyu 12 ayat 1. Dasar Kitab Suci. 1. Wahyu 11 ayat 19 Wahyu 12 ayat 1-2, Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru. 2. Keluaran 25 ayat 30, Keluaran 25 ayat 16, Bilangan 17 ayat 10, Ibrani 9 ayat 4, isi tabut perjanjian lama, yaitu roti mana, 2 loh batu ke-10 firman perintah Allah, dan tongkat Imam Harun. 3. Lukas 1 ayat 35, Yohanes 6 ayat 35, Yohanes 1 ayat 14, Ibrani 8 ayat 1, isi tabut perjanjian baru, yaitu, Bunda Maria, adalah Sang Roti Hidup, Sang Firman yang menjadi manusia, dan Sang Imam Agung yang duduk di sisi kanan tahta yang maha besar di surga. Dasar Tradisi Suci. 1. Santo Hippolytus, tahun 235 Masehi. Ia, Maria adalah tabut yang dibentuk dari kayu yang tidak lapuk. Sebab dengan ini dinyatakan, bahwa tabernakelnya dilepaskan dari kelapukan dan kerusakan, Saint Hippolytus, Orations Inilut, Dominus Pascit Me. 2. Santo Athanasius dari Alexandria, tahun 296-373 Masehi. O perawan yang terhormat, sungguh engkau lebih mulia daripada semua yang mulia. Sebab siapakah yang sama mulianya, o tempat kediaman Sang Sabda Tuhan? Dengan siapakah dari antara makhluk ciptaan akan kubandingkan engkau, o perawan? Engkau lebih mulia dari mereka semua, o tabut perjanjian, yang diliputi oleh kemurnian bukan oleh emas. Engkau adalah tabut di mana ditemukan bejana emas yang mengandung roti mana yang sesungguhnya, yaitu daging di mana keilahian tinggal menetap. Saint Athanasius of Alexandria, Homily of the Papyrus of Turin, 71, 216. 3. Santo Gregorius Sang Pembuat Mukjizat, tahun 213-270 Masehi. Mari menyanyikan melodi yang diajarkan kepada kita oleh harpa Raja Daud dan mengatakan, bangunlah, oh Tuhan, ke tempat perhentianmu, engkau dan tabut tempat kudusmu. Sebab sesungguhnya perawan Maria adalah sebuah tabut yang dilapisi dengan emas, baik di sisi dalam maupun luar, bahwa ia telah menerima seluruh kekayaan tempat kudus itu. Saint Gregorius, Homily on the Annunciation to the Holy Virgin Mary. Dasar Magisterium Gereja, Katekismus Gereja Katolik, KGK. KGK nomor 2676. Maria, yang di dalamnya Tuhan sendiri tinggal, adalah Putri Sion secara pribadi, tabut perjanjian dan tempat di mana kemuliaan Tuhan bertakhta. Ia adalah kemah Allah di tengah-tengah manusia, Wahyu 21 ayat 3. Penuh rahmat, Maria menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia yang mengambil tempat tinggal di dalamnya, dan hendak Ia berikan kepada dunia. Demikian, semoga mencerahkan. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.